Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Afia Putri, absen 29 dari kelas 11-8. Saya berasal dari sekolah SMA N2 Kota Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah nasionalisme Filipina. Nasionalisme Filipina merupakan gerakan perjuangan rakyat Filipina untuk membebaskan diri dari penjajahan negara Spanyol dari Amerika Serikat. Mengapa gerakan nasionalisme Filipina ini terjadi? Gerakan nasionalisme Filipina ini terjadi di gerakan yang pertama, ada penindasan, diskriminasi rasial, serta eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh penguasa kolonial terhadap bangsa Filipina. Nah, teman-teman tahu nggak kalau bangsa Filipina ini tidak memiliki hak politik yang setara loh, dan sering diperlakukan tidak adil oleh penguasa kolonial, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran nasional untuk merdeka. Gerakan nasionalisme Filipina ini dikuasai oleh kaum-kaum terpelajar dan tokoh-tokoh nasional. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh-tokoh nasional, yaitu yang pertama ada Yos Rizal, Andres Bonifacio, dan yang ketiga ada Emilio Aguinaldo. Siapa sih ketiga tokoh tersebut? Yang pertama ada Yos Rizal. Yos Rizal merupakan seorang tokoh pergerakan intelektual yang memperjuangkan reformasi melalui tulisan dan pendidikan. Sedangkan yang nomor 2 ada Andres Bonifacio. Andres Bonifacio merupakan seorang pemimpin organisasi Katipunan yang bergerak secara radikal dan revolusioner. Lalu yang ketiga ada Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo ini merupakan seorang tokoh yang berperan penting dalam perjuangan bersenjata dan pemerintahan revolusioner Filipina. Gerakan nasionalisme Filipina ini mulai berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kapan sih akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20? Yaitu pada sekitar tahun 1896 saat terjadinya revolusi besar melawan Spanyol. Perjuangan pergerakan ini tidak langsung berakhir karena Spanyol akhirnya digantungkan oleh Amerika Serikat sebagai penjajah baru, sehingga perjuangan kemerdekaan ini tidak langsung berakhir. Gerakan nasionalisme Filipina ini mulai berlangsung di wilayah Kepulauan Filipina dengan pusat-pusat di berbagai daerah di Luzon. Rakyat dari berbagai sosial juga ikut terlibat di dalam perjuangan, baik melalui organisasi politik, perlawanan bersenjata, maupun gerakan intelektual. Pergerakan nasionalisme Filipina ini dilakukan melalui 2 cara utama, yaitu yang pertama melalui pergerakan secara moderat, yang kedua melalui pergerakan secara radikal. Yang pertama melalui pergerakan secara moderat. Pergerakan secara moderat yaitu pergerakan yang dilakukan melalui pendidikan, pers, dan organisasi reformis yang menuntut persamaan hak. Lalu, yang kedua, pergerakan secara radikal. Pergerakan secara radikal merupakan pergerakan yang dilakukan melalui revolusi bersenjata untuk mengusir penjajah. Adapun hasil dan dampak dari perjuangan pergerakan nasionalisme Filipina yaitu mulai dari berakhirnya penjajahan negara Spanyol dan Amerika Serikat, negara Filipina ini memperoleh kemerdekaan politiknya pada tanggal 4 Juli 1946, sehingga negara Filipina menjadi negara yang berdaulat. Meskipun negara Filipina ini masih mempunyai pengaruh terhadap ekonomi dan militer Amerika Serikat, nasionalisme Filipina ini dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme. Meskipun menghadapi banyak hambatan, gerakan nasionalisme Filipina ini menjadi dasar penting bagi lahirnya negara Filipina yang merdeka di kemudian. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah nasionalisme Filipina yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.